Bidayah qabla al-bidayah. Ibtida qabla al-ibtida. Uhayyikum bitahiyyatil islamiyah. Tahiyatan min indillah. Tahiyatan wa salamatan arabiyyata. Akhiris salami kasyamsi wadduhaha. Salaman wa azka tahiyyata. Wa tahiyyata ahlil jinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidi ibni abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'. Yang terhormat kepada dewan juri, yang terhormat kepada para panitia lomba, yang terhormat kepada seluruh peserta lomba dai yang saya hormati dan saya takdimi. Para kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Salat merupakan identitas seorang muslim muslimah, yakni as-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Berbicara tentang salat. Salat bisa jadi penguat iman kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa ya zaman now banyak orang yang mengaku dirinya sudah salat tapi senantiasa melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di kampung saya sih itu namanya manusia samar. Apa itu manusia samar pemirsa? Manusia samar salatnya aktif, maksiatnya rajin. Kalau disambung jadi salatnya aktif, maksiatnya rajin. Nauzubillahi min dzalik. Karena nilai-nilai yang tercantum dalam salatnya itu tidak masuk ke dalam dirinya. Gimana mau bisa masuk? Salah satu penyebabnya karena salatnya itu tidak khusyuk. Gimana mau bisa khusyuk pemirsa? Kalau kita mau sholat sambil lihat HP-nya, sambil lihat TikTok-nya, sambil lihat Instagram-nya. Apa akhirnya? Akhirnya sholatnya dipercepat. Selesai sholat doanya singkat-singkat. Ya Allah, Engkau yang maha tahu apa yang aku mau. Amin. Masya Allah pemirsa, doanya singkat banget. Terkadang saking terburu-burunya sholatnya, ada doa yang lebih ekstrim dan doa yang lebih cepat dari yang barusan. Mungkin ada yang tahu gimana doanya? Gini nih doanya. Allahumma aturja ya Allah, atur aja deh. Masya Allah pemirsa, mudah-mudahan kita tidak termasuk kepada orang-orang yang mempersingkat-singkatkan doanya. Para kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Banyak orang yang membicarakan solat itu bisa mencelakakan dirinya. Karena dia hanya sekedar ruku dan sujud saja tanpa ada kehadiran Tuhan di dalam hatinya. Seolah-olah Tuhanlah yang melihat kita ataukah kita yang melihat Tuhan. Jadi marilah kita solat dengan keadaan yang khusyuk. Lalu bagaimana caranya kita khusyuk? Para ulama banyak membicarakan tentang khusyuk. Tapi di sini saya akan memberikan 3 tips saja. Yang pertama, solatlah di awal waktu. Dengan kita solat di awal waktu, maka diri kita akan lebih tenang. Ketika kita mau solat, pasti ada suara adzan. Namun sebelum adzan, pasti ada suaranya beduk. Mungkin ada yang nggak tahu gimana suaranya beduk? Gini, saya kasih tahu suaranya beduk. Tok 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 tok. Dur, dur 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 dur. Tok 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 tok. Dur dur. Beduk sudah berbunyi, azan pun berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah pemirsa, enak ya. Gini-gini saya ini juara 1 MTQ di kabupaten.
Ketika kita sudah mendengar adzan, maka bersegeralah untuk melaksanakan sholat. Takut nanti keburu mati. Sholatnya pula harus 5 waktu pemirsa. Jangan sampai bolong-bolong. Duhurnya sholat, asarnya kagak. Maghribnya sholat, isyaknya kagak. Subuhnya hilang semua. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika sholat isya, yang cewek pada lihat IG, yang cowok pada lihat main game. Apa akhirnya? Akhirnya isyaknya hilang, subuhnya dipatuk ayam. Karena sesungguhnya Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 103 yang berbunyi, sesungguhnya sholat merupakan ibadah yang sudah ditentukan waktunya oleh Allah untuk orang-orang yang beriman. Jadi, marilah kita sholat di waktu yang tepat. Lalu, yang kedua, sholatlah dengan rukun dan syarat yang sempurna, serta utamakan tumaninanya. Kalau kita sholat, jangan terburu-buru dan jangan juga cepat-cepat. Sebab, kalau sholatnya cepat-cepat, nanti seperti cacing kepanasan. Betul? Betul, pemirsa. Yang ketiga, fahamilah arti dan bacaan dari sholat kita. Kalau kita memahami artinya, menghayati bacaannya, maka nilai-nilai yang terkandung dalam sholat itu akan masuk ke dalam diri kita. Bukan sholat kita saja yang akan mantap, tapi akhlak kita di luar sholat pun akan bisa menjadi lebih hikmat. Amin. Allahumma amin. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "As-salatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Salat bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Para kaum muslim muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kita sebagai umat Islam pasti memegang teguh 2 rukun. Yang pertama itu rukun Islam dan yang kedua itu rukun iman. Saya ibaratkan kuas ini adalah rukun iman. Dan 5 jari ini adalah rukun Islam. Apabila kita gabungkan, maka keislaman kita akan lebih sempurna. Apabila kita tidak haji, maka keimanan kita masih tetap kukuh. Apabila kita tidak berpuasa, maka keimanan kita akan bisa teguh. Apabila kita tidak berzakat, maka keimanan kita masih tetap kuat. Apabila kita tidak sholat, maka jatuhlah keimanan kita dan rubuhlah tiang agamanya. Jadi, marilah kita bersama-sama melakukan sholat dengan khusyuk. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan ini bisa berguna kepada kalian semua. Mungkin cukup sekian pidato yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, itu semata-mata dari saya. Dan apabila ada tutur kata yang benar, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Ke pasar ketemu rezeki, pulangnya ketemu doni. Salatlah dengan hati agar kita lebih hati-hati. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.